Kenalkan, nama saya Neni Sri Astuti. Umur saya 63 tahun lebih. Alamat saya di Kampung Rancamanuk, RT 3 RW 13, dekat lapas narkoba. Ya, Bapak Ibu, jelas ya alamatnya ya. Ada di sini alamatnya yang sama dengan Ibu Nenengnya dari Rancamanuk ada? Ada Bapak Ibu? Belum ya. Banyak kok Bapak Ibunya yang di Rancamanuk yang siang-siang grupnya Ibu Neneng datang ke center KHR. Nah, iya Ibu Neneng, mohon maaf kalau boleh tahu Ibu Neneng ini punya penyakit datang ke KHR. Penyakit apa Ibu? Penyakitnya banyak. Saya sampai sedih. Nasib saya taunya baru sekarang ini. Dulu nggak tahu. Sekarang saya punya penyakit gula darah yang banyaknya 545, tinggi sekali. Terus dari situ ke darah tinggi. Darah tingginya 180. Dari situ langsung ke lambung. Kemarin karena dari gula darahnya tinggi langsung ke saraf, sampai tangan saya nggak bisa bergerak, nggak bisa aktivitas, sampai pakai baju pun saya susah, pakai kerudung saya susah, harus punya bantuan. Kalau nggak dibantu dengan suami, dibantu dengan cucu. Kemarin saya lagi di USG, ternyata ada penyakit kista di dalam perut saya, di dalam kandung. Itu penyakit saya. Bapak Ibu, banyak tidak penyakitnya Bapak Ibu? Banyak. Apakah di sini Bapak Ibu semuanya ada yang sama penyakitnya sama Ibu Nenek? Ada? Yang diabetes coba acungkan tangannya. Coba. Banyak. Bukan hanya Ibu Neneknya saja. Ya. Nah, Ibu kalau boleh tahu itu karena sebabnya karena apa dari diabetesnya? Dulu karena belum tahu ada penyakit gula, dulu saya sering banyak minum minuman manis-manis, apalagi dulu ada bangsa ale-ale itu ya, dulu saya suka minum teh pucuk, pokoknya yang minuman itu saya suka minum, susu, Milo, sampai banyak lah, sampai dikira saya nggak akan ada penyakit diabetes. Tapi sekarang saya sudah tahu ada diabetes, saya semuanya dilupakan. Itu. Betul Bapak Ibu ya. Jadi sebabnya itu Bapak Ibu dari pola makan yang kurang baik. Maka Bapak Ibu ketika yang mempunyai diabetes, penyakit diabetes, berhati-hatilah. Jangan pernah dianggap sepele. Karena dari diabetes itu kan kerusakannya pankreas di organ tubuh kita. Kerusakan pankreas. Karena pankreas itu Bapak Ibu adalah pabriknya insulin. Maka ketika orang diabetes ada istilahnya suntik insulin, betul. Suntik insulin. Karena ketika gula kita yang seharusnya menyebar ke seluruh sel tubuh kita, ini malah ke dalam darah. Jadilah penyakit gula darah karena si pankreasnya ini bermasalah. Betul tidak? Betul. Maka ketika ada diabetes Bapak Ibu jangan pernah dianggap sepele. Dari diabetes mohon maaf Bapak Ibu bisa terjadi penyakit mata, bisa terjadi penyakit stroke, bisa sampai diamputasi dari diabetes sendiri. Apakah Bapak Ibu mau seperti itu? Mau tidak? Berarti jangan dianggap sepele. Ibu coba ceritakan penderitaan Ibu ketika mempunyai penyakit diabetes dan sampai menjalar penyakit diabetes ini sampai tangannya susah diangkat. Coba ceritakan penderitaannya itu seperti apa. Pertama-tama dari diabetes itu terusnya ke mata saya. Sampai sekarang mata saya yang satu 15% penglihatannya, yang satu lagi 30%. Dari situ terus langsung ke saraf. Karena saraf ini tangan saya nggak bisa gerak, nggak bisa aktivitas, sakit sekali sampai saya sedih karena saya tidak bisa membantu pekerjaan rumah. Sekarang yang kerjaan rumah ditanggung oleh suami saya, semuanya nggak bisa. Tapi setelah saya adanya ini KHL ya, dulu waktu sebelum ada KHL,
waktu DJM tutup, saya jadi ini syaratnya. Jadi saya nggak ada terapi sama sekali. Sakit sekali. Ini sampai nggak bisa gerak, cuma sampai segini aja geraknya. Tapi alhamdulillah setelah saya iya, nah mohon maaf, ibu itu terasa sakitnya ke bagian tangannya, terkena sarafnya, itu sakitnya itu seperti apa sih ibu, mohon maaf? sakit sekali. Ini sampai susah nih, sakit sekali, jeduk gitu. Sampai mau tidur juga susah. Mau tidur juga susah ibu. Itu kalau mau pakai baju itu seperti apa? Pakai baju harus ditolong sama suami. Kalau enggak ya sama cucu gitu, nggak bisa sendiri. Oh, jadi itu kalau sendiri itu nggak bisa. Nggak bisa, karena tangannya harus ke atas. Nggak bisa, harus ditolong. Ditolong itu. Jadi kalau ibadah pun itu, mohon maaf ibu, seperti apa? Ibadahnya saya duduk teronjol aja, nggak bisa berdiri. Kalau berdiri ini gerak gitu, si lututnya. Jadi ke tangannya juga kalau megang kayak gini, Iya. jadi itu sakit. Sakit sekali. Dan jadi lututnya juga sakit, jadi nggak bisa benar, lututnya goyang terus. Betul ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu coba bayangkan Bapak Ibu ya, berarti ini ibunya sangat luar biasa dari penyakitnya ini. Maka kita sebagai yang mempunyai, terutama yang mempunyai penyakitnya sama, jangan dianggap sepele, betul apa tidak? Betul ya. Nah ibu, selain itu apa sih hal apa yang paling menyedihkan ketika ibu mempunyai penyakit ini ibu? Itulah yang sedih, saya nggak bisa beraktivitas. Ibadah juga jadi susah gitu aja. Sakit banget. Ya, rasanya sakit banget ibu. Dan dulu ibu, mohon maaf, sebelum ibunya datang ke senter KHL, pernahkah ibunya upaya ke rumah sakit? Pernah, sampai sekarang juga masih rutin punya rujukan ke Alisan setiap bulan. Rumah sakit, itu ke rumah sakit, mohon maaf ibu, dikasih obat apa gimana? Ke rumah sakit dikasih obat, bermacam-macam obatnya. Karena dari syaratnya ada obat buat sendinya, obat vitaminnya, obat tahan sakitnya, banyak pokoknya sampai ada 20 macam saya beli obat di rumah. Ya Allah, jadi itu sehari itu berapa butir ibu minum obat itu? Sehari dari pagi sampai malam itu ada 20 tablet. 20 tablet? Ya Allah, 20 tablet Bapak Ibu. Jadi itu macam-macam obat, jadi macam-macam penyakit juga. Ada obat diabetes, obat saraf gitu ya. Obat diabetes itu berapa butir? Obat diabetes buat pagi-pagi 1, buat yang siang pagi, siang, malam itu 3, berarti sudah 4 tablet. Itu buat gula aja. Terus lambungnya buat luarnya 1, buat ulu hatinya 1, yang sebelum makan 1, yang sesudah makan 1, udah 8. Terus buat ototnya, buat saraf, buat sendi, buat vitaminnya, banyak. Pokoknya 1 hari 20 tablet itu aja. Oh, 1 hari 20 tablet. Bapak Ibu, iya. Selama berapa tahun itu ibu mengonsumsi obat? Lebih kurang 3 tahun. Yang sakit ininya 1 tahun. Kalau diabetesnya udah 3 tahun. Jadi itu ketika minum obat itu rasanya enak, tangannya enak, bisa digerakin. Setelah nggak minum obat itu sakit lagi gitu ibu. Walaupun terus-terusan minum juga belum ada kerasanya ya. Pokoknya cuma tahan saja, cuma untuk tahan sakit aja. Jadi sekarang minum obat cuma rasa tenang aja, bisa tidur. Jadi sakitnya nggak begitu terasa. Udah habis obatnya ya sudah masih sakit terus. Betul ibu ya. Iya, berarti kan obat itu hanya meringankan saja. Ya, penyakit masih ada, obat terus-terusan diminum. Betul tidak? Betul ya. Dan akhirnya ibunya dulu tidak ada perubahan kemana-mana, dan akhirnya ketemu dengan senter KHL ini. Ibu nenek ini tahu KHL dari siapa? Saya tahu dari grup GM di GM Karasak, kan di tempat terapi itu punya grup. Jadi saya tahu dari grup ada yang sudah kesini, katanya di sini ada lagi terapi gratis katanya di Ciparai. Saya karena sudah tahu kalau ada terapi itu bagus, terus langsung saya besok datang ke sini.
Jadi dikasih tahu sama grup GM-nya ibu ya, dikasih tahu sama grup GM-nya ya men, dan sehingga alhamdulillah ibunya tahu dengan center KHL ya men. Alhamdulillah mudah-mudahan ibunya kan dipertemukan dengan center KHL, dikasih tahu ya men, dikasih petunjuk sama Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan dan grupnya juga dan terutama ibu neneknya juga bisa lebih sehat lagi, dan mudah-mudahan bapak ibunya juga yang sudah membawa teman baru di sini saya doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, usahanya lancar, badannya selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Nah ibu kalau boleh tahu, ibu ini udah berapa lama di KHL? Saya sudah 4 hari di KHL ini, tapi alhamdulillah baru 3 hari kemarin, hari pertama saya merasa ada reaksi mual-mual, mau muntah-muntah sampai sakit-sakit badannya. Tapi saya nggak hiraukan karena saya tahu kalau itu bukan tambahnya penyakit, tapi itu cuman reaksi gitu ya. Tapi sudah itu hari kedua saya datang lagi ke sini. Alhamdulillah tangan baru 2 hari asalnya segini, sekarang udah hampir segini. Luar biasa, iya betul. Itu kan berkat perjuangan ibunya, berkat ibunya berproses, tidak takut dengan reaksi. Tapi ibu itu sempat takut nggak reaksi tersebut itu? Enggak takut. Nggak sempat khawatir? Iya betul, bapak ibu. Nah bapak ibu, nah ini kan ibunya terkena reaksi. Kira-kira bapak ibu yang terkena reaksi di sini banyak tidak? Banyak tidak? Yang mual-mual ada ya, yang mual-mual. Ibunya mual-mual tapi tidak takut. Kenapa sih mual-mual? Kira-kira pengen tahu tidak bapak ibu? Nah iya, karena ibunya cerdas, ibunya paham. Karena sering mendengarkan presentasi Ananda dan staf gurunya bahwa mual-mual tersebut itu proses racun kotoran di dalam tubuh kita sehingga akan dikeluarkan. Kalau sesudah dikeluarkan itu rasanya gimana ibu? Plong tidak? Plong banget, betul tidak? Contohnya kayak kita lagi BAB enak nggak rasanya? Perut mules, tidak enak, betul tidak? Iya, mulesnya, sakitnya kenapa? Karena mau mengeluarkan kotoran toh, betul tidak? Betul. Sama ketika kotoran yang sudah dikeluarkan, itu rasanya akan jauh lebih enak. Tepuk tangan yang meriah bapak ibu. Terutama ibu-ibu yang baru. Berarti kalau ada reaksi ibu-ibu yang baru juga takut apa tidak mah? Jangan takut ibu-ibu. Saya juga udah merasakan jangan takut, soalnya itu reaksi itu berarti ada kotoran-kotoran kita keluar. Iya betul. Berarti bapak ibu kalau ada reaksi terutama yang baru jangan takut reaksi. Siapa takut reaksi? Siapa takut? Tepuk tangan yang meriah bapak ibu. Nah mama, setelah ada reaksi yang gak enak, perjuangan mama datang ke KL, mama baru 4 hari ya mama. Nah baru 4 hari, itu gimana sekarang perubahannya mama? Yang perubahannya banyak. Ini bisa ke sini, terus asalnya mau cebok, saya nggak bisa. Cebok harus berdiri, gini ceboknya, jadi nggak bisa duduk gitu, nggak bisa jongkok. Tapi alhamdulillah sekarang bisa cebok. Itu ada kemajuannya. Alhamdulillah, tepuk tangan yang meriah bapak ibu. Jadi itu tangannya mohon maaf mah, tangan kirinya itu seperti ini. Ya. Jadi susah untuk ke atas mah. Sakit mau dibelokkan juga sakit gitu. Oh. Ke atas juga sakit. Oh ke atas juga sakit. Tapi sekarang coba ke atas mah. Alhamdulillah, luar biasa. Mama? Belum sempurna. Oh belum sempurna betul ya. Nah Sudah ada kemajuan gitu. ya sudah ada kemajuannya. Alhamdulillah. Nah mama, ketika ada perubahan kayak gitu, mama senang tidak? Senang banget. Malah sekarang mau ngajak teman-teman karena saya udah ada kemajuan. Saya mau lagi ngasih tahu teman-teman saya yang dulu. Wow, tepuk tangan yang meriah bapak ibu. Betul kata ibunya ya men, ketika ada perubahan itu belum maksimal ya men. Ketika bapak ibunya ada penyakit berapa tahun? Penyakitnya berapa tahun? Yang penyakit ini 1 tahun. Yang penyakit sarafnya 1 tahun. 1 tahun. Diabetes. Penyakit sarafnya. Diabetesnya mah? Diabetesnya 3 tahun.
lambungnya 2 tahun, darah tinggi 2 tahun. Terapi Itu. baru kan? Kalau katarak udah lama juga katarak. Udah bertahun-tahun, tapi terapi setelah datang ke center KL 4 hari, Bapak Ibu hanya 4 hari tidak diobat, alhamdulillah sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan, bukan tandanya ketika kita 3 hari ada perubahan kitanya berhenti, bukan Bapak Ibu ya. Nah, itu cuma ada perubahan saja, bukannya tandanya kita juga sehat, bukan. Itu hanya perubahan ya. Berarti ketika Bapak Ibunya mau lebih sehat, Bapak Ibunya mau sembuh, berarti harus gimana Mama caranya? Harus terapi rutin setiap hari, jangan sampai bolong-bolong. Harus rutin setiap hari, jangan bolong-bolong. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Betul kata ibunya, harus rutin setiap hari, jangan bolong-bolong. Jangan bolong-bolong, karena ketika kesehatan kita ini adalah kebutuhan kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu makan kan? Makan. Bapak Ibu minum kan? Minum. Kira-kira makan minum kebutuhan apa tidak? Kebutuhan. Makan tiap hari, kira-kira kalau makannya seminggu sekali bisa tidak? Nah, minumnya seminggu sekali bisa tidak? Kenapa Mangga bisa? Enggak, karena itu kebutuhan, minimalnya 1 hari 3 kali itu. Betul, karena itu kebutuhan. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, ada yang jauh lebih penting dari kebutuhan itu adalah sehat. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Karena ketika kita sehat, enak makan, betul Ma? Enak tidur, ibadah kita enak segala-galanya. Coba kalau ketika kita sakit, makan enak tidak? Tidur nyenyak tidak? Ibadah enak tidak? Tidak. Berarti kalau Bapak Ibunya mau sehat, berarti terapinya rutin setiap hari. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan Ma? Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Mama, nah mohon maaf, ada ucapan terima kasih kepada pimpinan kita. Ada Bapak Salwa selaku penanggung jawab di sini, ada staf gurunya, ada Mr. Son, Mr. Lee, Mr. Kim. Coba boleh ucapan terima kasihnya, Ma? Pertama-tama terima kasih sama Mr. Kim, sama Mr. Chong, sama Mr. Kim, juga sama staf guru ya, Pak Salwa, semuanya sama staf guru. Karenanya adanya KHL ini bisa menyembuhkan penyakit saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ada pesan lagi? Pesan sama kawan-kawan semua, Bapak Ibu rajin ya terapi setiap hari, jangan bolong-bolong. Terima kasih juga biar sayanya sehat semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua.